Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas masih terkait dengan jelang Pilkada serentak 2018 mendatang, khususnya untuk Pilwalkot, di mana memang sejumlah nama mulai bermunculan. Dan hari ini diinformasikan bahwa satu lagi pasangan akan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2018 mendatang. Ada Muhammad Ramdan Pemanto atau Dani Pemanto yang memang beberapa minggu belakangan santer dikabarkan akan bersama dengan satu nama yang cukup kontroversial. Mengapa? Karena berasal dari satu partai yang ternyata partai tersebut sudah memiliki satu calon juga yang akan diusung seperti itu. Kita akan membahas tentang deklarasi Dani masa depan Indira. Kira-kira seperti apa? Sudah hadir di studio bersama saya. Yang pertama adalah Pak M. Rajab, Jubir DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Rajab. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir Pak Aswar Anas dari CRC. Ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya ke Pak Rajab dulu. Ya. Dari Nasdem, karena kalau kita melihat nama Indira, seorang kader Nasdem, yang saya pengen konfirmasi sampai saat ini, apakah masih menjadi anggota dari Nasdem, Pak Rajab? Sejauh ini Indira tetap menjadi anggota Partai Nasdem, juga sebagai anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Nasdem, dan dia bergabung dalam fraksi Partai Nasdem di DPRD Kota Makassar. Jadi komunikasi kita dengan Indira itu berjalan fine-fine aja ya. Baik. Ya, berjalan secara normal, biasa saja. Baik. Walaupun mungkin ada hal yang berbeda di antara kita. Berarti ini senada dengan yang dikatakan Ibu Indira waktu hadir di sini, juga sempat berbincang dengan Ibu Indira, bahkan bahwa memang masih ada komunikasi terus-menerus bersama dengan Nasdem. Masih terjalin komunikasi. Baik, walaupun ada komunikasi, tapi kan kita ketahui bersama, bahkan secara umum telah dikatakan bahwa Nasdem akan mengusung Cicu. Kemudian muncul Indira. Ini sebenarnya ada apa? Mengapa sehingga muncul dua nama dalam satu partai yang akan diusung? Saya kira kalau di internal Nasdem itu hanya satu nama yang keluar. Jadi sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Nasdem, bahwa untuk Pilwalkot Kota Makassar tahun 2018 itu rekomendasinya jatuh ke tangan Ibu Andi Rahmatika Dewi atau Cicu. Dan kita anggap ini sudah final bagi Partai Nasdem, dan tidak ada lagi orang lain atau kader lain yang akan muncul itu dari atau atas nama Partai Nasdem. Tapi kalau terkait ada kader yang dilamar atau diambil oleh orang lain, saya kira ada dua hal yang harus dilihat di situ. Katakanlah kita sebut saja nama Indira kan. Ada dua hal yang kami melihat di Indira. Yang pertama, Indira sebagai pribadi, dan yang kedua Indira sebagai kader Partai Nasdem. Jadi tentu saja Indira sebagai pribadi itu punya hak secara politik, secara bebas dan merdeka untuk menentukan apa masa depan politiknya sendiri kan, mau mengarah kemana gitu. Dan saya kira itu lazim saja terjadi di banyak orang kan, di banyak tokoh dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Dan kami juga dari Partai Nasdem hak privasi dan personal Indira itu sangat menghargai gitu. Itu yang harus dipisahkan kan. Bahwa hak personal Indira itu kami sangat menghargai untuk menentukan langkah politiknya untuk pribadinya. Lalu Indira sebagai kader Partai Nasdem, ya tentu saja ada aturan-aturan di Partai Nasdem yang mengikat setiap orang yang menjadi kader. Ya salah satunya misalnya ketika rekomendasi sudah dijatuhkan ke orang lain, maka ya tidak ada lagi. Dan jika ada orang lain yang muncul dari Partai Nasdem yang mencoba untuk mengusulkan diri atau mengajukan diri, ya tentu saja itu akan memiliki implikasi-implikasi dan resiko-resiko. Gitu. Kalau tadi Pak Rajab mengatakan komunikasi masih lancar. Jadi ketika sudah ada aturan seperti itu bahwa partai sudah resmi mengusung Cicu misalnya, jadi bentuk komunikasi seperti apa? Komunikasi secara personal komunikasi secara personal, bahwa ya gimana perkembangannya, bagaimana kabarnya. Mas menanyakan itu perkembangan jadi atau tidak maksudnya? Iya, dengan teman-teman yang lain kan. Ini kan Indira ini kan teman juga kan. Masa hanya karena persoalan ini kita memutuskan komunikasi dan silaturahmi dengan dia kan. Karena ini momentum politik harus kita lihat sebagai sebuah jalan itu untuk mencari pemimpin yang terbaik kan. Cuman mungkin ya ada rel dan porsi yang mungkin tidak mempertemukan kita di situ kan.
Dan kita masing-masing saling memberi ruang dan kesempatan serta menghargai antara satu dan yang lain kan. Ya bagi kami ya secara pribadi Indira mengarah ke sana ya tidak ada masalah kan. Dan tentu saja itu akan ada resiko kan dari partai. Katakanlah misalnya sesuatu yang pasti itu, artinya apakah lewat Nasdem atau tidak Indira itu pasti juga dia akan mundur dari DPR kan? Karena itu sudah aturan secara umum kan, siapapun. Ya cuman mungkin resiko kekaderannya kayak bagaimana itu tergantung dari pertama usulan dari bawah dari DPD Kota Makassar, karena Indira itu tercatat sebagai kader Partai Nasdem dari DPD Kota Makassar. Yang kedua nanti ini akan kita usulkan ke tingkat DPP melalui DPW kan. Nah, DPP kayak bagaimana ya terserah dari atas kan seperti apa gitu. Saya juga tidak bisa memprediksikan seperti apa. Baik, itu berarti belum bisa terprediksi ya ke depannya ya. Namun kalau kita tanyakan ke Pak Aswar Anas nih dari CRC, prediksi sejauh ini seperti apa ketika sudah ada nama Dani Pomanto dan Indira? Untuk saat ini kalau kita bicara pada dua kubu antara Indira dengan Cicu, Ibu Cicu. Jadi pada dasarnya kehadiran dua kader yang akan maju di pertarungan Pilwalkot 2018 mendatang itu telah menjadi sebuah local warming. Jadi ada sebuah pemanasan lokal dalam internal Nasdem yang kemudian untuk menciptakan sebuah barisan tersendiri antara kubu Cicu dengan kubu Indira itu sendiri untuk bagaimana memperebutkan kursi Pilwalkot yang akan datang. Nah, tapi yang menjadi frame ini adalah bagaimana pada dasarnya semuanya Cicu maupun dipasangkan dengan Indira itu pada dasarnya memang akan mulai menciptakan sebuah kemenangan yang bersama. Dalam artian bagaimana tergantung dari bagaimana kerja-kerja tim yang akan dilalui ke depan, baik dia dipasangkan oleh Cicu maupun dipasangkan oleh Indira, sesuai dengan kerja-kerja partai dan tim yang akan tersusun secara sistematis, itu akan mempengaruhi kemenangan selanjutnya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya untuk saat ini bahwa keunggulan Pak Dani Pomanto itu karena pertama adalah petahana. Yang kedua adalah karena persoalan programnya, yang kemudian mampu menghipnotis masyarakat sehingga dia mendelegasikan hak suaranya. Jadi memiliki citra yang baik di masyarakat di masyarakat seperti itu. Tetapi kita harus pahami bahwa salah satu rukun pilkada itu sendiri itu bicara tentang figur. Figur ini itu adalah sebuah objektivitas yang kemudian didesain oleh partai itu sendiri, dan untuk merebut hak suara masyarakat itu bagaimana kesiapan figur ini melihat apakah dia memberikan kepentingan parpol ataukah dia memberikan kepentingan terhadap masyarakat. Kalau dia membawa kepentingan berasal dari partai politik, maka otomatis figur itu akan diklaim secara negatif oleh masyarakat. Nah, kalau dia mengarah pada persoalan kepentingan masyarakat untuk mengarah kepada masyarakat itu sendiri, otomatis dia akan mendapatkan peluang yang baik-baik saja seperti itu. Jadi pada dasarnya baik pun dipasangkan terhadap Ibu Cicu maupun Ibu Indira, pada dasarnya semua tergantung pada kinerja-kinerja tim dan partai politiknya akan menjadi pengusung di Pilwalkot 2018. Tapi kan kalau sekarang kita lihat bahwa walaupun memang dikatakan oleh Pak Rajab tidak ada masalah dari Nasdem sendiri, mau itu misalnya Cicu akan maju karena kan Indira punya hak personal, hak politik seperti itu. Tapi apakah ketika masyarakat tahu bahwa Indira ini tidak diutus oleh partainya, itu akan kira-kira berpengaruh pada elektabilitas dari pasangan ini? Bagi saya, kacamata kita kan ini memotret ini bagaimana Pilwalkot ke depan ini. Jadi persoalan dia dipasangkan dan bagaimana dia diusung oleh partainya secara internal itu bagi saya tidak terpengaruh sama sekali. Karena itu terjadi bukan hanya di kubu partai-partai Nasdem itu sendiri, tetapi juga berpengaruh di partai-partai lain selanjutnya. Karena pilkada ini merupakan pilkada serentak, jadi koalisi antara daerah seperti provinsi, dan itu belum tentu sama dengan koalisi yang ada di pilkada daerah itu sendiri. Dan ini sebenarnya sama dengan polarisasi itu. Cuman yang menjadi pembeda sedikit karena karena Nasdem itu mengusung dua kader dalam satu, tapi satunya juga maju, tidak mengusung dua sebetulnya mengusung satu tapi satu ada kader yang juga melaju. Di situ saja beda frame-nya dengan partai-partai lain. Pak Rajab mungkin bisa ditanggapi. Jadi ya sebetulnya ya Nasdem mengusung satu sudah final di Cicu.
terkait dengan Indira itu adalah hak personal yang kita balik lagi bahwa itu adalah hak personal politik dan personal Indira. Jadi itu saya bilang tadi bahwa Indira sebagai personal dan Indira sebagai kader Partai Nasdem. Tapi kalau kita lihat kan secara umum bisa dikatakan entahlah, saya konfirmasi, apakah ini masuk dalam tindakan pembangkangan seorang kader jika dilihat bahwa Ibu Indira adalah kader dari Nasdem bukan sebagai personal, karena kan walaupun bagaimana walaupun akan personal mendampingi dan kemudian tapi kan tetap ada embel-embel atau nama Nasdem yang dibawa oleh Indira. Mungkin, tanda kutip mungkin nakal sedikit ya, tanda kutip nakal sedikit. Tapi saya kira itu lagi bahwa itu adalah hak seseorang yang kita tidak bisa halangi, kita tidak bisa halau. Dan mungkin juga Indira sudah punya hitung-hitungan. Jadi bagi saya secara pribadi itu hanya menyarankan kepada Indira tidak perlulah ada masalah di antara Nasdem dengan Indira kan, tidak perlu ada ribut ya. Kalau jalan saja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dia sudah jalani. Terkait dengan nasibnya nanti ke depan, saya kira itu ada di tangan DPP Partai Nasdem. Karena ini kan menjadi anggota atau DPP kan DPP yang punya kewenangan untuk itu kan. Dan saya kira ruang politik itu seringkali terjadi samar antara hitam dengan putih kan, atau apa dan lain-lain sebagainya kan. Itu dalam konteks fakta dan pemikiran-pemikiran kita terkait dengan politik. Karena ya ini bukan ranah hukum bahwa salah benar. Ini kan soal penyikapan terhadap satu momentum dan realitas politik yang sedang terjadi kan. Kalau kita diukur benar salah di sini itu agak susah ya. Berarti sampai saat ini belum ada sanksi. Sampai saat ini juga kan belum terjadi deklarasi. Tapi kan hari ini rencananya akan ada deklarasi. Walaupun mungkin 99% akan jadi deklarasi. Ya jadi bagi kita ya mengucapkan aja. Berarti baru akan dibahas setelah deklarasi. Iya. Yang jelas rencana tindak lanjutnya kita sudah koordinasi dengan DPD Kota Makassar bahwa pada kesempatan pertama setelah deklarasi itu segera dilakukan rapat pleno terbuka yang melibatkan Ketua DPC dan DPD serta organisasi sayap di DPD Kota Makassar. Nah kira-kira apa? Besok malam ya. Kira-kira apa sanksi ketika misalnya ada kader yang tidak patuh? Nanti akan dijawab. Dan juga kira-kira bagaimana peluang dari kita akan bahas saja jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah di Kompas Sulsel. Udah kan, udah dapat pertanyaan udah. Makasih produser. Bang Len, 2, 1. Fresh. Sahabat. I feel free. Fun. Talk with Timothy setiap Sabtu pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Hal-hal yang paling banyak menuai komentar netizen hingga menjadi trending topik di media sosial. Hanya di Kata Netizen. Saat pertunangan Raisa dan Hamish, pernikahan mereka diramaikan dengan tagar Hari Patah Hati Nasional. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Kehadiran foto bibir sang bos First Travel, Anissa Hasibuan yang berhiaskan Kata Netizen setiap Kamis pukul 10 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Ngobrol-ngobrol soal politik, hukum, ekonomi, serta isu-isu terkini, nggak perlu formal. Bisa sambil santai sama teman-teman juga. Ditemani secangkir kopi, tapi tetap berisi dan terarah. Kalau mereka minta uang ke pemerintah, ya biarlah. Ngopi setiap Selasa pukul 8 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel di sesi dialog membahas tentang deklarasi Dhani masa depan Indira yang insya Allah atau rencananya akan berlangsung pada hari ini. Memang di studio juga masih hadir bersama saya ada Pak M. Rajab, Jubir DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, serta Suara Anas dari CRC. Tadi saya sempat terpotong bahwa walaupun memang belum ada keputusan karena kan belum deklarasi, namun rencananya hari ini akan ada deklarasi. Kira-kira ketika memang sudah fix berpasangan,
sanksi yang kemungkinan didapatkan oleh seorang kader yang tidak patuh pada aturan partai akan seperti apa, Pak Raja? Untuk itu sangat tergantung pada rapat yang akan dilakukan oleh DPD Kota Makassar. Jadi belum ada misalnya regulasi yang memang paten ya? Secara kaku sih tidak ada ya, secara kaku tidak ada. Jadi fleksibel. Ya fleksibel. Dan saya kira hampir semua partai juga seperti itu. Seperti itu. Ini kan apa? Pada prinsipnya partai itu berpikir dan melihat bagaimana kadernya itu bisa menjadi besar dan pada saat yang sama bisa juga membesarkan partainya masing-masing kan. Pada prinsipnya kan seperti itu. Dan terkait sanksi ya tergantung dari usulan dari DPD Kota Makassar dan keputusan dari DPP setelah diusulkan itu nanti kan. Seperti itu. Nah biar juga kita usulkan bahwa diberhentikan atau tidak diberhentikan, kalau DPP bilang C, ya saya kira itu ada kemungkinan terjadi, tidak kan? Ada kemungkinan tidak Pak, misalnya Rahmatika Dewi melaju dengan pasangan lain, kemudian Indira juga melaju dan Dani Pomanto, namun tetap berada dalam Nasdem. Semua kemungkinan bisa terjadi. Ada. Bisa terjadi dikasih sanksi, bisa juga DPP melihat bahwa ini potensi dua-duanya kan. Baik. Main aja di duanya tergantung dari DPP kan. Berarti tetap bisa kemungkinan ya. Iya, ini kan DPP yang akan memutuskan nanti. Baik. Tapi kalau saya lihat perkembangannya di internal DPD Kota Makassar, kemungkinan terbesar akan mengusulkan pemberhentian. Tapi apakah itu yang akan terjadi? Ya kita tunggu dari DPP kan, karena semuanya nanti akan datang dari atas. Ini saja rekomendasi kan dari DPP kan? Baik. Nasdem. Nah, kalau kan tadi sudah didengarkan nih Pak Aswaranas, kira-kira peluangnya ketika ya dibalik banyaknya kontroversi, melihat peluang dari Dani Pomanto dan Indira akan seperti apa sebenarnya? Pada dasarnya semuanya ini kan berpeluang untuk menang. Itu tergantung dari kerja tim yang akan dilakukan. Tetapi anomali dalam masyarakat khususnya Kota Makassar dalam memilih atau menentukan pilihan dalam pertarungan pilwarkot itu tidak melihat dari background partai. Terkadang dia melihat dari figur yang secara utuh yang sudah didesain. Yang kedua adalah persoalan visi misi. Itu saja. Jadi persoalan apakah kubu Nasdem ini mengalami perpecahan antara Indira dengan Ibu Cicu, itu bagi saya itu sangat tidak berpengaruh, tidak berefek. Tetapi kalau kita analisis secara mendalam bahwa kehadiran Ibu Indira yang membawa aroma baru dari pilwarkot ini, dengan apalagi dia berlatar belakang dari Dapil 5, yaitu Mama Rita, Majang, Mariso dengan Tamalate ya, itu kan merupakan sebuah basis pemilihan yang sangat cukup besar. Jadi kalau kita kalkulasikan antara ditambah lagi dengan Pak Dani yang memiliki sebagai incumbent, jadi besar peluang bahwa pasangan antara Dani Pomanto dengan Indira itu cukup besar dan cukup menantang untuk melawan kandidat-kandidat yang lainnya. Tapi sejauh ini apakah ketika misalnya muncul satu hal yang baru di dalam pilkada ini, ketika dalam satu partai ada dua kadar seperti itu, apakah sudah ada research dari misalnya CRC membandingkan antara Cicu ataupun Indira yang akan membawa kemenangan misalnya untuk Nasdem? Ada nggak sejauh ini? Pada dasarnya kita sudah melakukan simulasi. Baik. Tetapi simulasi itu kan bicara kita bagaimana memotret ini masyarakat masyarakat Kota Makassar secara umumnya. Nah, kalau modalitas pada hari ini itu ada pada pasangan Indira dengan Pak Dani Pomanto itu sendiri. Ketimbang ketika dikombin antara Pak Dani dengan Cicu itu sendiri, seperti itu. Nah, tetapi pada dasarnya kita harus menentukan bahwa kita jangan terlena dengan hal-hal seperti ini. Itu tidak lain lagi kembali kepada kerja-kerja tim dan kerja-kerja partai. Karena yang menentukan sebuah kemenangan itu adalah kerja tim dan kerja partai itu sendiri. Bagaimana mendesain figurnya, bagaimana melakukan menghipnotis terhadap masyarakat untuk menarik hak suara dari masyarakat itu sendiri untuk memilih pasangan calon yang akan bertarung di Pilwarkot Makassar. Baik. Nah, Pak Rajab, kan mungkin bisa dikatakan bahwa ketika misalnya Cicu yang menang, kan yang menang adalah Nasdem. Kemudian ketika Indira juga menang adalah tetap Nasdem juga kan yang menang dengan nama Nasdem. Tanggapan Anda? Saya kira Cicu dan Indira ini dua sahabat yang ya dalam bahasa kami biasa itu tinggal suami yang tidak dinamai. Baik. Jadi begitu lengket, begitu sahabatnya kan. Baik. Begitu sangat dekatnya. Nah, sembari
histori awal antara Nasdem dengan Dhani ini kan ada gap dan ada letupan-letupan masalah sebelumnya itu kan. Nah, dari itu sebetulnya antara dua persahabatan lalu kemudian masalah Nasdem dengan Dhani, tiba-tiba muncul informasi terkait dengan Dhani yang mengambil Indira ini. Ini menjadi letupan. Ini menjadi letupan ini ada izin ini. Ada izin dari Dan Pemantau ke Nasdem atau komunikasi secara langsung? Enggak, tiba-tiba aja muncul kan. Tiba-tiba yang muncul dan itu muncul dari Dhani. Baik. Saya pertama melihat informasi ini saya bilang, apa kira-kira yang ada di pikiran Dhani untuk melontarkan ini? Apakah ini bahagian dari strategi ini apa dan lain sebagainya kan? Serius enggak ini kan? Itu kan berbagai macam pertanyaan yang muncul dalam benak saya, dan pada saat itu wartawan juga banyak bertanya kepada saya gimana dengan ini kan? Tapi saya bilang, tetapi ternyata pada akhirnya juga jadi ini barang kan. Jadi tinggal jelang waktu saja deklarasi sudah dekat ini, ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan Dhani Pemantau dari Nasdem sendiri? Nasdem dengan Dhani tidak ada komunikasi. Tidak ada. Ya. Memang begitupun pihak Nasdem tidak mencoba untuk menanyakan dan secara kita langsung. juga tidak pernah membayangkan bahwa Indira akan muncul seperti itu. Tidak membayangkan, tapi mungkin ada upaya untuk menanyakan kenapa akhirnya mengambil Indira padahal dari Nasdem sudah ada. Untuk Dhani tidak ada komunikasi kita dengan Dhani, hanya dengan Indira kita berkomunikasi. Alasan Ibu Indira waktu itu? Alasan biasanya Ibu Indira hanya bilang doakan saja, mudah-mudahan saya berjalan secara ini. Mungkin juga alasan-alasan prinsipnya dia tidak akan sampaikan. Tapi ya mungkin bacaan sebagai politisi, kalau saya lihat bahwa Indira melihat ini sebagai sebuah momentum kan. Apalagi yang namanya incumbent itu kan, ini sebuah momentum. Dan saya juga sih secara pribadi melihat ya mungkin siapapun memang itu, kalau itu politisi menghadapi situasi seperti Indira itu, besar kemungkinan dia akan mengambil keputusan sebagaimana keputusan Indira hari ini sebagai politisi ya. Baik. Lalu bagaimana? Begitu. Apakah memang fakta bahwa Dhani Pemantau adalah seorang incumbent itu memang bisa sangat-sangat memuluskan langkahnya untuk kembali menjadi wali kota, apalagi dengan dukungan dari saat ini Indira yang punya juga cukup dukungan suara yang besar untuk masa di daerah pemilihannya. Untuk saat ini bahwa persoalan itu incumbent itu merupakan sebuah modalitas awal yang kemudian tinggal dipolarisasi sedemikian rupa untuk bagaimana menduduki jabatan seperti itu kembali. Tetapi polarisasi yang kita bangun atau yang kita harapkan itu bagaimana tidak bersifat politis terhadap partai, tetapi lebih kepada masyarakat itu sendiri. Harapan-harapan masyarakat dipenuhi melalui program kerja, yakin dan percaya figur yang mampu membaca psikologi masyarakat pasti dia mampu menangkan pilwal kota sendiri. Namun catatan sedikit bahwa sebenarnya kehadiran Nasdem yang kemudian saat ini dua kader yang maju bertarung di pilwalkot itu merupakan satunya dapat izin, satunya entahlah itu istilahnya apa, Pak ilegal atau gimana? Sebenarnya Pak Rajab nih gimana? Apa istilahnya ya? Dikatakan tidak dapat izin tapi maju karena punya hak politis. Tapi kalau dikatakan dapat izin juga tidak ya, karena mungkin ya tanda kutip itu tadi anak yang sedikit nakal ya. Jadi harus dapat hukuman gitu ya Pak Rajab ya. Ya mungkin kenakalannya itu kenakal yang kreatif ya. Itu nakal yang kreatif gitu. Baik. Nah, kira-kira ketika kita sudah hari ini akan ada deklarasi, kemudian tentunya sudah mulai maju, kan ketika misalnya Bu Indira sudah menjadi bakal calon dari Dhani Pemantau, tentu kan jabatannya sebagai DPRD itu apa kemungkinan akan diganti. Nah, jika seperti itu sudah ada persiapan dari sekarang, karena sudah semakin dekat nih. Biar juga Indira maju di Nasdem, tetap juga. Sama dengan Rahmatika Dewi kan, dia kan anggota DPR, wakil ketua saya, dia tetap akan mundur. Karena itu aturan kan. Untuk menggantikan Ibu Indira nantinya. Sampai saat ini belum ada ya secara khusus dilakukan itu, dan belum pernah kita rapat terkait dengan itu. Tapi ya itu secara otomatis nanti. Soal siapa yang gantikan ya kita belum bicara ke sana. Baik. Terakhir saya mungkin ke masing-masing. Apakah adanya bisa dikatakan konflik ya? Konflik. Apakah ini akan mempengaruhi suara dari Nasdem? Nanti juga Pak Rajab kira-kira
akankah berpengaruh dari kacamata Anda begitu ketika konflik ini muncul? Justru kami melihat ini sebagai sebuah kekuatan. Bahwa ternyata di internal Partai Nasdem itu kita punya banyak kader yang bisa dilirik oleh orang lain kan. Nah, kalau siapa gimana? Apakah itu jadi kekuatan atau justru jadi kalau saya melihat ini keduanya? bahwa ini adalah sebuah kekuatan Terbagi politik, loncatan politik oleh Nasdem. Karena kita lihat bahwa Nasdem ini sebagai partai yang baru berumur di usia 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. Ketimbang tetapi mampu mendobrak dua kader yang maju di Pilwarkot. Ketimbang partai-partai lain yang lahir dari reformasi itu kehilangan figur seperti itu. Jadi bagi saya ini Nasdem merupakan sebuah loncatan politik yang sangat akurat dan representatif. Ini angin segar ya, ada dua muncul kader yang baru. Tapi ngomong-ngomong tidak terbagi dua juga nanti suaranya atau anggota-anggota dari Nasdem ketika dua kader yang punya nama besar ini justru terpisah. Yang jelas atas nama partai itu tetap satu. Iya. Tapi kalau misalnya di TPS ya itu kan privasi masing-masing. Baik. Ya, partai tetap satu, cicu kan. Dan CFC mengatakan itu juga satu angin segar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pasti nanti akan terbagi suaranya. Ya persoalan kerja-kerja politik itu tergantung dari timnya nanti. Sejauh mana dia mampu merekrut dan mengelola secara masif, itu kerja-kerja tim dan bagaimana figur itu mendesain sedemikian rupa. Baik. Sepertinya memang kita masih menantikan karena sepertinya akan ada langkah-langkah baru setelah deklarasi ya pada hari ini. Kita akan lihat bagaimana langkah dari Nasdem dan juga hasil nanti seperti apa untuk nama dua orang ini dalam menjadi satu partai kemudian menjadi pasangan untuk Pilwalkot Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak M. Rajab, jubir DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan dan juga Pak Aswar Anas dari CRC telah hadir bersama kami di studio. Dan saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah di Kompas Sulsel.